Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa untuk saling berbagi mengenai sharing ilmu gizi, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai gizi seimbang menjelang dan saat Ramadan. Seperti yang kita ketahui, insya Allah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga kita harus mempersiapkan apa saja dan kemudian bagaimana kita menjalani puasa Ramadan kita supaya menjadi lebih sehat dan juga bergizi serta tetap bugar. Nah, menu kita hari ini yang pertama adalah mengenal gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Kemudian bagaimana kita mengetahui kebutuhan gizi harian kita. Di situ nanti kita juga akan belajar bagaimana kita mengatur pola makan kita sehari, dan kita akan juga mengetahui gizi seimbang menjelang Ramadan dan juga saat Ramadan. Nah, di sini kita akan mengenal dulu gizi seimbang itu apa. Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jadi di Indonesia ini konsep gizi seimbang sudah tergambar dalam bentuk tumpeng dengan nampannya yang disebut sebagai tumpeng gizi seimbang. Jadi ini adalah gambar tumpeng gizi seimbang. Di sini kita lihat ada makanan, mulai dari makanan pokok yang ada di paling bawah, kemudian ada sayuran dan juga buah-buahan lengkap dengan porsinya. Ada juga lauk, mulai dari lauk hewani dan nabati, serta ada juga untuk makanan tambahan, maksudnya gula, garam, dan minyak, namun tentu harus memperhatikan jumlahnya, jadi harus dibatasi. Di sini sudah dituliskan bahwa untuk pembatasan gula 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh sehari, dan minyak 5 sendok makan sehari. Di sini juga sudah ditambahkan adanya perlunya kita untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Di tumpeng gizi seimbang ini kita juga dapat melihat bagaimana untuk mendapatkan gizi yang baik, kita tidak hanya dari makanan saja dan juga mengkonsumsi air putih, namun juga harus memperhatikan ini. Ya, untuk perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan juga memantau berat badan tiap bulan. Ditambah kita harus juga melakukan aktivitas fisik. Ini yang ada di tumpeng gizi seimbang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tumpeng gizi seimbang ada 4 pilar. Yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam. Jadi, di sini ada banyak gambar ya, pilihan dari mulai makanan pokok yang dikonsumsi 3-4 porsi sehari. Jadi, mulai dari nasi, roti, jagung, singkong, ubi, mie, dan ini adalah pilihan untuk makanan pokok. Begitu juga dengan sayur, tidak hanya satu jenis sayur tetapi bermacam-macam yang bisa dikonsumsi 3-4 porsi sehari. Juga untuk buah-buahan diharapkan kita menganeka-ragamkan makanan kita sebanyak 2-3 porsi untuk buah. Bagaimana dengan lauk hewani dan nabati? Untuk lauk hewani merupakan sumber protein hewani, dan juga lauk nabati ini dikonsumsi 2-4 porsi sehari, dan itu pun harus dianeka-ragamkan. Mengapa kita harus makan yang beraneka ragam? Karena pada prinsipnya tidak ada satu jenis makanan yang memiliki semua jenis kandungan gizi yang lengkap, sehingga dengan menganeka-ragamkan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu makanan dengan makanan yang lain. Kemudian yang kedua adalah biasakan perilaku hidup bersih. Jadi di sini sudah ada gambar mencuci tangan menggunakan sabun, dan itu penting ibu-ibu sekalian, bahwa perilaku hidup bersih ini bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Bahkan
salah satu penyebab kejadian stunting atau anak pendek di Indonesia itu karena kurangnya kebersihan. Dan juga mungkin penyakit-penyakit infeksi yang lainnya bisa jadi karena kurang kebersihan kita. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini sudah ada gambar di tumpeng gizi seimbang ini bagaimana aktivitas fisik dapat dilakukan. Kalau misalnya kita sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah dengan teratur misalnya dengan waktu yang cukup, itu bisa dianggap sebagai aktivitas fisik. Kemudian bagaimana kita bisa bersepeda misalnya atau berjalan kaki, sepak bola, senam. Senam juga perlu ya ibu-ibu. Tidak perlu senam yang seperti ini ya. Kalau ini senamnya untuk ini profesional. Nah, kalau kita senam biasa saja. Di rumah banyak sekali pilihan senam yang bisa kita lakukan. Anda kalau misalnya buka YouTube juga banyak sekali pilihannya. Mulai dari berjalan 1 mil atau 2 mil gitu ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Kemudian pantau berat badan. Nah, ini penting ibu-ibu. Jadi kalau misalnya bisa di rumah ada timbangan juga untuk mengetahui berat badan kita. Nah, biasanya jangan jadi ini ya, musuh ya timbangan, takut nimbang, enggak, tetapi kita harus menimbang berat badan kita minimal 1 kali dalam 1 bulan. Jangan setiap hari ibu-ibu ya. Nanti kalau 1 hari nimbang atau bahkan sehari bisa beberapa kali, nah nggak usah, nanti daripada panik kalau misalnya ada kenaikan yang mendadak gitu ya. Nah, jadi sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali saja, tentu saja dengan mempertimbangkan waktu yang sama gitu ya. Bisa misalnya pas bangun tidur atau di saat kita tidak mengkonsumsi makanan atau ya dengan meminimalisasi penggunaan baju atau pakaian. Maka biasanya memang yang namanya timbangan itu bisa diletakkan di kamar mandi. Makanya sering disebut bathroom scale. Tapi karena kamar mandi orang Indonesia ini tidak memungkinkan ya, basah gitu, sehingga tidak memungkinkan ditaruh di kamar mandi. Tetapi tidak masalah, yang penting ibu sesuai menimbangnya. Jadi kalau kemarin bulan lalu tidak mengenakan pakaian atau meminimalisasi penggunaan pakaian, maka berikutnya juga sama, sehingga kita tahu bahwa tidak ada faktor lain yang meningkatkan berat badan kita selain dari dalam tubuh nih. Nah, upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar. Jadi ini yang perlu kita harapkan. Jadi yang kita perhatikan bahwa ketika kita mengkonsumsi berbagai makanan, itu adalah zat gizi yang masuk, bagaimana kita menyeimbangkannya dengan zat gizi yang keluar melalui olahraga atau aktivitas fisik. Nah, dalam pedoman gizi seimbang yang sekarang ini juga mendapat ada 10 pesan umumnya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Tadi nih, syukuri itu penting karena dengan mensyukuri kita akan mendapatkan makanan itu alhamdulillah mudah, alhamdulillah saya bisa makan beraneka ragam gitu ya. Karena jadi jangan memilih-milih, karena sebetulnya di Indonesia ini banyak sekali bahan makanan yang bisa kita konsumsi. Maka kita harus mensyukuri dan juga menikmati aneka ragam makanan yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Nah, kemudian perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ya, perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ibu-ibu mungkin ada yang atau mbak-mbak yang merasa masih kurang untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, inilah saatnya untuk kita tingkatkan. Tadi porsinya sudah tahu ya bahwa ternyata banyak, kita bisa mengkonsumsi sayur dan buah 3-4 kali sehari. Nah, kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, biasanya banyak di antara kita yang sudah kalau makan lauk nabati, maka lauk nabati saja, atau sebaliknya, apabila sudah ada lauk hewani, maka lauk hewani saja yang kita konsumsi. Nah, ini yang perlu kita rubah, bahwa sebetulnya tubuh kita memerlukan 2 jenis protein tersebut bagi orang sehat ya. Jadi ada lauk hewani dan nabati yang saling melengkapi.
Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, ini mungkin yang masih menjadi PR bagi kebanyakan kita, karena kebanyakan kita makanan pokok yang dipilih adalah nasi. Ya, karena banyak juga yang berpikiran kalau belum makan nasi maka belum makan, atau masih merasa lapar apabila belum makan nasi. Nah, ini yang sebetulnya bisa kita rubah sedikit demi sedikit, bahwa makan makanan utama, makanan pokok kita tidak harus selalu nasi. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, ini seperti tadi yang di pucuk tumpeng, ya, bagaimana memang garam, gula, dan minyak ini memang harus dibatasi. Karena terlalu banyak, maka akan menimbulkan resiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Kemudian keenam, biasakan sarapan. Ini juga penting ibu-ibu ya, atau mbak-mbak, bahwa sarapan ini bisa juga berhubungan dengan kejadian anemia, sehingga bagi yang tidak biasa sarapan bisa jadi dapat mengidap anemia yang menimbulkan itu ya 5L, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Nah, begitu juga dengan sarapan ini. Mengapa penting? Karena apabila kita melewatkan waktu makan atau skipping meals, nah ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi makanan pada waktu makan berikutnya. Sehingga apabila kita melewatkan sarapan, biasanya saat makan siang maka akan lebih banyak makanannya, yang bisa jadi makan malah lebih banyak ketika 2 kali waktu makan itu kita makan. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi waktu kayak balas dendam gitu ya. Jadi waktu siang itu kan banyak gitu, malah melebihi ketika kita makan 2 kali makan. Kemudian yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup. Jadi anjurannya 8 gelas sehari. Nah, bagi yang belum terbiasa memang akan susah, tetapi bisa dibiasakan. Dan sedikit-sedikit lama-lama kita akan terbiasa. Kemudian nomor 8 yaitu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini mungkin yang perlu dilatih juga sebetulnya. Bisa menjadi sesi tersendiri. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa berlatih cara membaca label pada kemasan pangan. Jadi kalau ibu perhatikan, di belakang kemasan yang kita beli ada labelnya. Nah, di sana ada takaran saji, kemudian ada nilai gizinya, begitu nggih? Nah, perlu diperhatikan bahwa takaran saji itu belum tentu sejumlah satu bungkus yang kita makan. Kadang dalam satu bungkus itu terdapat beberapa takaran saji, sehingga kalau kita mengkonsumsi satu snack utuh, satu wadah utuh, bisa jadi nilai gizi yang kita makan itu beberapa kali lipat. Jadi jangan terkecoh dengan misalnya energi dalam satu takaran saji itu 50 kilokalori atau 70 kilokalori, sedangkan dalam satu wadah itu ternyata mengandung 3 takaran saji, berarti kita sudah makan 210 kilokalori. Nah, kemudian yang ke-9, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Mengapa mengalir? Tentu saja Ibu saya rasa sudah mengetahui semua nggih, karena dengan mengalir tentu air akan menjadi lebih bersih. Kemudian yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, ini yang kita harus juga PR ya, untuk mempertahankan berat badan normal. Sebetulnya untuk yang sekarang tidak hanya berat badan yang normal atau status gizi yang normal, tapi perlu juga diperhatikan mengenai lingkar perut juga, itu menjadi suatu pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi kalau sering nih ibu-ibu yang merasa berat badannya masih normal, indeks massa tubuhnya masih baik, namun ternyata lingkar perutnya ini yang agak bermasalah. Nah, ini yang perlu kita juga harus perhatikan, karena semakin besar lingkar perut, maka akan semakin besar resiko kita mengidap penyakit degeneratif. Nah, kemudian pesan atau pedoman gizi seimbang ini merupakan pengganti ya ibu-ibu dari pedoman sebelumnya, yaitu yang kita selalu kenal, bahkan mungkin masih menancap pada pikiran kita, pada ingatan kita, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini yang harus mulai dihilangkan dari ingatan, karena sudah ada pedoman gizi seimbang. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang atau guru TK atau mungkin guru SD yang waktu itu masih mengajarkan bagaimana lagu 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini mulai kita ganti dengan pedoman gizi seimbang. Kenapa? Alasannya adalah
seperti ini yang terlihat. Jadi untuk 4 sehat 5 sempurna, penekanannya itu pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur buah, dan susu dianggap sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Sedangkan di pedoman gizi seimbang ini merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, ditambah 4 prinsipnya yang tadi. Ditambah 4 prinsip, jadi lebih lengkap pedomannya dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian di 4 sehat 5 sempurna, susu dikelompokkan tersendiri ya dan dianggap sebagai penyempurna. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa sebetulnya susu merupakan salah satu jenis protein hewani yang dengan jumlah tertentu atau porsi tertentu dia bisa digantikan dengan jenis lauk hewani yang lain. Seperti itu. Jadi sebetulnya masuk di kelompok lauk hewani gitu, protein hewani. Nah, kemudian penjelasan mengenai porsi. Di 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sedangkan pedoman gizi seimbang sudah mencantumkan porsinya, mulai dari makanan pokok, kemudian tadi ada lauk ya atau sumber protein hewani nabati, ada juga sayur dan buah, kemudian bagaimana juga tentang minyak, gula, dan garam, sehingga sudah lengkap. Dan pentingnya minum air mineral atau air putih ketika 4 sehat 5 sempurna itu belum ada ya, secara cukup, aman, dan bersih belum dicantumkan ketentuannya. Tetapi di dalam pedoman gizi seimbang ini sudah ditekankan bahwa sehari kita minimal mengkonsumsi 2 liter atau kurang lebih 8 gelas sehari. Nah, bagaimana kita mengetahui kebutuhan gizi harian? Jadi pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan peraturan kesehatan mengenai angka kecukupan gizi bagi masyarakat Indonesia. Ya, yang perlu diketahui sebetulnya bahwa angka kecukupan gizi ini bagi golongan orang ya, sekelompok orang dengan kelompok umur tertentu, berat badan dan tinggi badan tertentu. Nah, jadi kalau misalnya untuk kelompok orang boleh kita menggunakan angka kecukupan gizi ini. Meskipun sebetulnya ketika nanti kita memberikan rancangan diet atau pengaturan makan bagi setiap individu tentu akan berbeda karena setiap orang pasti memiliki komposisi tubuh yang berbeda. Nah, tetapi boleh ini menjadi acuan bagi orang sehat normal ya. Jadi kalau di sini mungkin rata-rata usia 30 sampai 49 atau mungkin lebih muda ya. Tapi saya ambil contoh saja yang 30 sampai 49 tahun. Di sini dengan berat badan 56 dengan tinggi badan 158 cm memiliki kebutuhan energi sehari 2150 kilokalori. Nah, di energi ini satu harinya sebetulnya terdiri dari karbohidrat 50-60%, protein 10-15%, lemak 20-25%. Yang setelah dikonversikan menjadi gram, maka akan di sini kebutuhannya 340 gram karbohidrat, 30 kemudian ini 60 gram protein gitu ya, dan kemudian lemaknya 60 gram lemak. Jadi komposisi ini sebetulnya adalah komposisi yang paling ideal bagi tubuh kita. Nah, kenapa harus 60, 50 sampai 60%? Mungkin banyak ibu-ibu yang mulai ada juga yang mengatur makannya tanpa mempertimbangkan karbohidrat karena merasa nanti dengan penambahan karbohidrat akan meningkatkan berat badan. Nah, sebetulnya ini yang paling ideal persentasenya. Mengapa? Karena ternyata dari hasil penelitian bahwa persentase inilah yang paling aman bagi tubuh kita. Seperti itu. Semakin kurang karbohidratnya, semakin rendah karbohidratnya, mungkin saja bisa menurunkan berat badan secara cepat, tetapi menimbulkan risiko pada efek metabolik yang berbeda apabila digantikan dengan sumber lemak ataupun protein yang tinggi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di waktu yang berikutnya mengenai pengaturan diet. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, tadi seperti yang saya sampaikan, pada AKG memang hanya untuk sekelompok orang, sedangkan untuk individu tentu harus memperhatikan berbagai faktor, terutama yang pertama umur.
Tadi kalau kita sekilas melihat AKG, maka semakin tinggi usia akan semakin tinggi kebutuhannya. Kemudian nanti akan berhenti pada titik usia tertentu, ketika menginjak lansia maka akan turun kembali kebutuhannya. Kemudian jenis kelamin tentunya berbeda, laki-laki dan perempuan. Kalau tadi AKG saya masih menunjukkan yang wanita saja nih Ibu. Nanti kalau untuk laki-laki, monggo silahkan dicari di sumber yang saya sebutkan, yaitu Permenkes. Jadi saya juga cantumkan di belakang referensi yang saya gunakan. Nah, kemudian tadi juga AKG belum saya cantumkan untuk kebutuhan angka kecukupan vitamin dan mineral, sehingga nanti bisa juga dicek di sana. Nah, selain umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan juga mempengaruhi kebutuhan gizi kita. Maka ketika semakin besar komposisi badan, maka sebetulnya akan besar pula energi yang dibutuhkan. Namun, tentu saja tergantung kita, tujuannya apa. Kalau tujuannya memang mempertahankan status gizinya, misalnya sudah normal, oke, tidak akan ada pengurangan kebutuhan energi. Namun, apabila kita ingin melakukan pengaturan makan dengan mengurangi makan, tujuannya untuk mencapai berat badan yang ideal atau berat badan yang normal, maka tentu saja ada penyesuaian, yaitu pengurangan energi yang diasup seperti itu. Kemudian aktivitas, semakin banyak aktivitas kita, semakin berat aktivitas kita, itu tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan gizi. Orang yang bekerja di sektor yang lebih berat, ya, dibandingkan dengan mungkin pekerja ringan, jaga toko dan lain sebagainya, pasti akan berbeda kebutuhan gizinya. Dan yang terakhir adalah penyakit. Nah, penyakit ini juga akan mempengaruhi kebutuhan gizi, terutama penyakit-penyakit yang memang dia memiliki katabolisme tubuh yang tinggi, pemecahan tubuh yang tinggi, seperti misalnya kanker dan lain sebagainya, itu pasti akan membutuhkan kebutuhan gizi yang lebih tinggi. Nah, di sini kita sudah masuk bagaimana gizi seimbang menjelang Ramadan. Nah, sebetulnya pengaturan makan menjelang Ramadan atau mungkin makan saat Ramadan itu sebetulnya tetap memenuhi prinsip pedoman gizi seimbang. Nah, kalau yang menjelang Ramadan kita perlu sudah mulai adanya pemanasan mungkin ya, yaitu pembiasaan tubuh untuk persiapan puasa Ramadan. Jadi seperti yang kita ketahui juga dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa beberapa hari hingga kami berpikir dia akan terus melakukannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak puasa selama beberapa hari dan kami mengira dia tidak akan puasa lagi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan puasa hingga 1 bulan kecuali saat Ramadan, dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi di sini sudah mulai kita akan melakukan pemanasan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau di saat kita tidak puasa dan di saat kita puasa, sebetulnya itu pembagian makannya itu sama, tetapi yang berbeda adalah bagaimana kita mengatur waktunya. Ya, seperti di sini kita tunjukkan ada komposisi makanan untuk memenuhi AKG. Sebelumnya, kalau hanya melihat dari AKG, akan terjadi kebingungan. Lalu bagaimana saya memenuhi kebutuhan gizi saya atau memenuhi kebutuhan energi saya sebesar 2150 kilokalori sehari. Nah, di sini untuk lebih memudahkan operasionalnya ya, bagaimana kita itu mengonsumsi makanan sehari, bisa kita lihat di sini. Kalau tadi contohnya saya pakai yang 30-49 gitu ya. Nah, ini ternyata bisa setara dengan 7 porsi makanan pokok. 7 porsi, 700 gram nasi. Bukan berarti bisa dari nasi saja semua, tetapi 7 porsi setara 700 gram ini bisa dibagi menjadi 3 kali makanan utama, ya. Kemudian bisa juga ditambahkan 2 kali makanan selingan yang berdasar sumber karbohidrat. Jadi, misal kalau 7 kita mau mengkonsumsi pagi misalnya 150 gram, kemudian malam 200 gram, kemudian siang 200 gram, malam 200 gram, itu berarti masih 550 ya. Nah, berarti nanti sisanya 150 itu bisa untuk 2 kali makanan selingan. Seperti itu. Jadi tidak
terlihat banyak gitu sebetulnya. Ini bagi yang normal nih, bagi yang sehat. Kalau misalnya ada yang mau mengurangi makan karena memang berat badan berlebih, ya berarti disesuaikan lagi dengan kebutuhan energi hasil dari perhitungan untuk mencapai berat badan normal tadi. Nah, bagaimana lauknya? Rata-rata di sini lauknya disarankan untuk diberikan 3 kali lauk hewani dan 3 kali lauk nabati, karena ya tadi saling melengkapi. Kalau makan sebisa mungkin ada lauk hewani dan nabati. Misalnya di selingan tadi sudah ada, Anda ingin makan bubur kacang hijau misalnya. Oh, bubur kacang hijau juga merupakan sumber lauk nabati atau sumber protein nabati sebetulnya. Maka bisa saja saat makan sudah berkurang menjadi 2 karena yang satu sudah dikonsumsi saat selingan berupa bubur kacang hijau seperti itu. Nah, sayur 3 kali sehari. Kemudian kalau buah bisa sampai 5 kali. 5 kali per 50 graman. Berarti kan padahal kalau kita makan misalnya pepaya gitu ya, kadang tidak cukup hanya 1 potong ya. 2 potong sedang. Nah, itu sudah sampai ke 150 bahkan ya. Jadi 5 buah ini 5 porsi, yaitu setiap porsinya 50 gram, sebetulnya tidak sulit untuk dipenuhi. Nah, untuk susu ini opsional. Apabila bisa diasup, maka silahkan diasup. Apabila tidak, maka dia sebetulnya termasuk pada lauk hewani atau sumber protein hewani yang bisa ditukar. Yang beda memang di susu kalsiumnya tinggi, ya, sehingga itu yang lebih dianjurkan untuk dikonsumsi. Kemudian bagaimana gula juga harus diatur, tidak lebih dari 2 sendok makan sehari gitu. Kemudian minyak juga harus diatur. Untuk tumis, ini minyak termasuk tumisan, sedikit biasanya kalau untuk tumis karena biasanya untuk serumah goreng itu yang biasanya banyak, atau santan, ya itu termasuk juga dalam golongan minyak. Nah, ini bisa diperhatikan, bisa dicermati, dan bisa kita terapkan. Nah, untuk anjuran pembagian porsi sehari berdasarkan waktu makan, ini tampak pada tabel berikut. Jadi silakan ibu-ibu atau mbak-mbak bisa menerapkan yang mana. Mau makan paginya itu 20% dari total kebutuhan energi, baru kemudian siang 30, malam 30 dengan adanya snack. Setiap kali snack 10% dari total energi, monggo. Atau pilihan yang kedua, atau bahkan nggak nyenek sama sekali, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi namun ya itu ya, untuk snack-snack ringan yang kadang kita tidak perhitungkan, ini mulai diperhitungkan. Misalnya Anda makan chips, Anda makan keripik itu, nah harus kita baca untuk labelnya, berapa sih sebetulnya chips itu menyumbang energi pada energi kita sehari. Nah, selain dari pembagian makan sehari, saya ingin juga mengenalkan daftar bahan makanan penukar yang mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak ini banyak yang masih belum mengetahui. Apa sih kegunaan daftar bahan makanan penukar ini? Yaitu apabila kita diharapkan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kadang kita juga terjadi kebingungan mau makan apa hari ini, yang ada ayam, ikan, ayam, daging gitu aja, telur gitu. Nah, di sini diberikan pilihan bahan makanan apa saja yang setara jumlahnya, jadi saling bisa menggantikan. Contohnya untuk golongan 1, sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat satu penukarnya ya sekitar satu penukarnya ini mengandung 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Kalau kita bisa lihat misalnya untuk nasi 100 gram atau kurang lebih 3/4 gelas blimbing ya ini, atau 1 centong gitu, atau 7 sendok makan itu 100 gram. 100 gram nasi mengandung 175 kilokalori. Nah, ini 100 gram nasi bisa diganti oleh apa? Begitu. Jadi, misalnya hari ini atau pagi ini saya tidak mau makan nasi, saya hanya mau makan kentang. Maka 100 gram nasi ini bisa diganti dengan kentang sebanyak
2 biji sedang atau 210 gram kentang. Begitu juga ketika ternyata nggak sadar saat makan atau saat selingan kita mengonsumsi crackers gitu ya, crackersnya sampai 5 buah gitu, 5 buah besar. Nah, tidak terasa bahwa apa yang kita makan, 5 buah crackers ini atau sebesar 50 gram crackers setara dengan 100 gram nasi. Nah, ini bisa dijadikan pegangan untuk menukar bahan makanan yang kita makan. Nah, bagaimana dengan golongan yang lain? Seperti sumber protein hewani. Di sini kalau protein hewani dibagi menjadi 3 golongan. Ada lemak rendah, ada lemak sedang, ada yang lemak tinggi. Nah, ibu-ibu atau mbak bisa juga melihat di mana ya bahan makanan kesukaan saya itu termasuk ya. Jadi apakah di yang rendah lemak atau yang bahkan tinggi lemak. Nah, seperti ini. Misalnya kalau yang rendah lemak ayam, tentunya tanpa kulit ya. 1 potong sedang 40 gram. Bisa diganti dengan daging sapi ya sebesar 35 gram. Atau bisa juga diganti dengan udang segar 35 gram. Itu setara. Nah, kalau yang lemak sedang, nih, saya suka otak. Otak itu masuknya sudah ke lemak sedang ya. Nah, daging kambing, kemudian, daging sapi masuk di sini, Bu. Nah, kemudian hati sapi ini juga termasuk lemak yang sedang. Dengan kalau kita mengkonsumsi daging sapi, ini bisa ditukar juga dengan hati sapi. Cuma memang di sini tidak terlihat secara jelas bagaimana kandungan kolesterol ya, hanya dari protein dan lemak dan juga energi. Kalau ibu dan mbak-mbak misalnya ingin tahu lebih rinci mengenai tiap-tiap bahan makanan itu kandungannya, mulai dari vitamin, mineral, kemudian sampai kepada kolesterol, Anda nanti bisa juga melihat di tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI yang bisa diakses juga melalui internet atau secara online. Nah, untuk ini ya lemak tinggi, misalnya ayam dengan kulit, bebek nih bagi pecinta bebek ternyata masuk juga yang tinggi lemak. Apalagi kalau diperhatikan kulit bebek itu ya tebal dan juga sangat berlemak. Nah, kemudian untuk sumber protein nabati, tidak hanya sekedar dari kedelai untuk tempe dan tahu, tetapi bisa juga dari kacang-kacangan yang lain. Nah, ini yang bisa kita ganti dan variasikan makanan kita. Kemudian ada sayuran A, B, dan C. Untuk sayuran A ini bebas dimakan karena kandungan energi dapat diabaikan, terutama mungkin pada penderita diabetes mellitus yang semuanya harus terukur, bahkan pada sayuran juga. Nah, sayuran A ini bisa dikonsumsi sebebas-bebasnya gitu. Nah, kemudian tapi perhatikan juga misalnya nanti yang mengandung banyak gas nih, seperti kol dan lain sebagainya atau selada sawi nanti bisa juga diperhatikan. Untuk sayuran B, satu satuan penukar 1 gelas 100 gram mengandung 25 kilokalori energinya. Contohnya ada bayam, buncis mungkin yang sering dikonsumsi, brokoli gitu ya, daun pakis mungkin ada yang suka. Nah, ini jagung muda, jantung pisang, kembang kol, ini masuk ke sayuran B. Sedangkan untuk sayuran C, ini yang satu satuan penukarnya atau 1 gelas itu atau 100 gram mengandung 50 kilokalori energi. Ada bayam, ada bayam merah, ada katuk, ada daun melinjo, daun pepaya, daun singkong, daun talas, dan sebagainya. Tauge ternyata juga masuk di sayuran C. Nah, begitu juga golongan kelima, yaitu ada buah dan gula. Ini ibu-ibu bisa mengganti buah apa saja yang sering dimakan, misalnya bisa diganti dengan buah yang lain. Ya, satu penukarnya itu setara dengan 50 kilokalori energinya. Nah, tentu kalau gula itu tidak mengandung vitamin dan mineral, sedangkan buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Ya, kalau gula itu 1 sendok makan 13 gram, ini mengandung 50 kilokalori. Jadi besar ya energi yang diasup dari gula kalau kita suka sekali makanan atau minuman manis atau minuman kemasan yang dibeli gitu ya
apalagi yang berkarbonasi, karena berkarbonasi biasanya gulanya akan semakin tinggi lagi. Nah, ini untuk susu bisa dipilih misalnya. Nah, bagaimana kalau kita lebih baik di susu skim ya, yang lemaknya rendah atau tanpa lemak. Ini susu juga ada berbagai golongan. Ada yang lemak rendah atau tanpa lemak, kemudian ada lemak tinggi. Ya. Nah, kemudian golongan minyak. Golongan minyak tidak hanya berbagai minyak gitu ya, tetapi juga ada buah yang mengandung minyak juga seperti itu. Nah, ini mengandung 50 kilokalori. Jadi 1 sendok teh Ibu itu mengandung 50 kilokalori. Nah, kalau misalnya kita makan gorengan misalnya minyaknya banyak, kemudian penyerapan minyaknya juga tinggi, maka akan semakin banyak asupan energi dari lemak. Nah, kemudian ada lemak jenuh dari misalnya santan, kelapa, mentega gitu ya, minyak kelapa. Ini masuk di sini. Ya. Nah, makanan tanpa energi misalnya ada agar-agar, kaldu, ya ini tergantung ya Bu. Kalau misalnya kaldunya ada lemaknya ya tentu akan berbeda cerita lagi. Atau agar-agarnya dikasih gula, itu akan berbeda cerita. Tetapi ini kalau tanpa adanya penambahan apapun, ini kecap, kopi, teh ini memang tidak diperhitungkan energinya, tetapi tentu mengandung kalau misalnya seperti kecap, ini tinggi natrium, tentu untuk penderita hipertensi pasti harus dikurangi. Nah, dengan mengenal bahan makanan penukar ini memudahkan kita untuk memvariasikan makan sehari-hari. Nah, untuk lebih mudah lagi dalam pengaturan makan, kita bisa menyesuaikan dengan prinsip isi piringku. Jadi isi piringku sekali makan. Di sini kelihatan bahwa kalau dalam satu piring, setengahnya merupakan sumber buah-buahan dan sayuran, kemudian setengahnya lagi harus berisi makanan pokok, 2/3-nya, dan sepertiganya adalah lauk pauk. Ini adalah pembagian makan di isi piringku. Ini akan mudah sekali ketika kita menerapkan pola makan yang baik. Itu. Nah, contohnya makan siang 700 kilokalori itu terdiri dari apa saja misalnya. Nah, ini makanan pokok bisa 150 gram nasi atau setara dengan bahan makanan ini, ya, bisa diganti mie, bisa diganti kentang. Kemudian ada lauk hewaninya dan lauk nabati, bisa diganti dengan pilihan yang lain. Sayuran 150 gram, 1 mangkok sedang, dan buah 150 gram pepaya yang bisa juga diganti dengan buah-buahan yang lain. Ini adalah contoh makan siang 700 kilokalori. Jangan lupa air putih juga perlu. Nah, kita masuk ke gizi seimbang saat Ramadan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa sebetulnya prinsipnya sama, yaitu dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Yang berbeda hanya mengatur jadwal dan frekuensi makan tetap memenuhi kebutuhan energi. Kemudian mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini juga penting bahwa ternyata segala sunnah Rasul itu berdampak juga pada kesehatan. Jadi mengapa harus diakhirkan sahurnya, mengapa harus disegerakan berbukanya, supaya memang puasa kita tidak terlalu lama, kita tidak dalam keadaan kelaparan berkepanjangan yang bisa berdampak buruk pada tubuh. Ya, kalau hanya sekitar 12 jam atau yang biasa kita lakukan, justru malah banyak efek baik yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian. Kemudian, tidak berlebihan saat berbuka. Nah, ini yang saya coba untuk membagikan apa saja yang bisa kita makan di beberapa waktu makan saat puasa. Yang pertama ketika sahur. Di saat sahur ini kita bisa mengonsumsi makanan kita 40-45% dari total energi. Memang terlihat besar dibandingkan ketika kita biasanya mungkin tadi hanya sekitar 20-30% saja. Nah, mengapa lebih besar? Karena memang untuk saat puasa kadang kita tidak bisa hanya memindahkan waktu saja, ya. Misalnya hanya memindahkan waktu, benar-benar harus 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan, seperti saat belum puasa. Kadang itu susah untuk dilakukan, karena biasanya sudah, kalau bentuknya itu makanan utama 3 kali, mungkin susah untuk dilakukan karena sudah penuh gitu, sudah kenyang. Tetapi bisa dirupakan
makanan-makanan yang lebih ringan tetapi padat gizi dan juga padat energi. Nah, kemudian untuk minumnya 1 gelas air sebelum sahur, hindari minuman manis, kemudian konsumsi sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu ya contohnya seperti tadi ya, sumber bahan makanan pokok. Jadi beras gitu ya, mau beras putih, merah, coklat, hitam, sekarang macam-macam. Kemudian ada juga untuk singkong dan juga untuk seperti kentang, mie gitu. Kemudian tidak lupa protein hewani dan nabati. Jadi ini yang perlu juga ditambahkan seperti pedoman gizi seimbang tadi. Konsumsi makanan tinggi serat, jangan lupa sayur dan buah. Kemudian ditutup lagi dengan susu atau air putih. Ya, air putih bisa 1 gelas atau 2 gelas kalau tidak menggunakan susu. Nah, untuk berbuka ini buka awal ya. Buka awal ini sebaiknya 10-15% dari total energi. Maksudnya tidak terlalu banyak. Jadi ini masih belum yang termasuk makan besar ya. Jadi dibuka dengan snack, kemudian pertama kurma gitu, jajanan, dan minum 1 gelas. Memang buka secukupnya, tidak berlebihan, hindari penggunaan gula yang berlebihan juga, ya. Dan jangan terlalu banyak makanan manis karena nanti menurunkan nafsu makan pada makanan utama yang penuh gizi gitu. Jadi banyak mungkin ibu-ibu yang karena terlalu banyak makan di makanan pembuka tadi pas buka kemudian merasa terlalu kenyang dan akhirnya malah tidak mengkonsumsi makanan lengkap yang mengandung banyak zat gizi. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian setelah sholat maghrib ini kita bisa mengonsumsi makan malam ya 30-35% dari total energi. Ini bisa juga sebelumnya kita minum 1 gelas, kemudian setelahnya 1 gelas, atau kalau misalnya terlalu penuh sebelum mengonsumsi makanan utama minum 1 gelas, maka minum 1 gelasnya boleh di akhir. Jadi makan malam seperti biasa lengkap ya. Kemudian setelah sholat tarawih sampai sebelum tidur kurang lebih pukul 21 ya, nanti kita bisa mengonsumsi 10-15% dari total energi. Makanan jajan padat gizi, hindari terlalu banyak gorengan, minum air putih ini 3 gelas dari mulai setelah tarawih sampai sebelum kita tidur, dan istirahat cukup, tidak terlalu malam. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan bahwa saat puasa tentu akan terjadi kebutuhan cairan yang meningkat karena kita tidak minum selama sehari, tetapi itu harus diganti. Jadi harus diganti saat kita berbuka. Nah, bagaimana kita itu mengatur bahwa asupan kita tetap 8 gelas sehari, ini bisa kita jadikan acuan. Yang pertama 1 gelas setelah bangun sahur, 2 gelas selepas sahur misalnya, 1 gelas selepas sahur, kemudian 1 gelas saat berbuka, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih gitu ya. Jadi boleh diselingi minum dulu gitu. Kemudian 1 gelas sebelum tidur. Jadi ini bisa dijadikan acuan. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan, mana yang bisa lebih dijadikan 1 misalnya. Oh, saat sahur saya mau 2 gelas misalnya dan lain sebagainya. Monggo silakan. Nah, banyak minum air putih dan makanan yang mengandung banyak air. Jadi kandungan alami yang banyak mengandung air itu juga perlu dikonsumsi. Kemudian penting untuk mengganti cairan yang hilang saat puasa. Dan jangan lupa bahwa garam itu menstimulasi haus, sehingga kita kalau mengonsumsi makanan jangan terlalu asin. Jadi kemudian ada juga saat sahur hindari minuman teh dan kopi yang merangsang BAK atau diuretik ini. Jadi kalau sahur biasanya lebih baik mungkin sari buah boleh. Ya, kalau ingin ada manis bisa sari buah atau air putih. Ya, pilihan makanan pokok saat sahur bisa dipilih dari makanan varietas biji-bijian utuh atau whole grain. Jadi memberi rasa kenyang lebih lama dan mencegah sembelit seperti oat
Ya, tapi memang tidak familiar ya bagi orang Indonesia. Tapi monggo, apabila mau dicoba ya, oat bisa digunakan apa saja, jadi bubur misalnya, ditambah dengan susu itu juga sumber cairan, dan silahkan yang sudah terbiasa. Kalau nggak terbiasa nggak masalah, makan seperti biasanya, menggunakan padi-padian seperti beras ya. Kemudian kalau mau makan roti ya boleh, tetapi menggunakan yang whole grain, karena di sini lebih tahan lama di dalam perut, lebih memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dan tentu saja jangan lupa tidak hanya makanan pokok saja, harus dicampur atau dipadukan dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Semuanya lengkap. Nah, ini yang paling lama ya, paling tahan lama di dalam perut itu seperti ini. Maka kalau pagi-pagi ibu sahur menggunakan mie, pasti rasa laparnya akan datang lebih cepat. Karena ternyata memang mie itu tidak tahan lama di perut ya, dibandingkan dengan nasi. Nah, kalau pasta, biskuit, dan oat itu akan semakin lebih lama di dalam perut. Kemudian pilihan makanan dan minuman saat berbuka. Nah, ini tadi kita harus mengganti cairan yang hilang ya, sehingga kita harus makan makanan yang banyak mengandung air. Kemudian rendah lemak, makanan yang mengandung gula alami sebagai sumber energi. Hindari makanan yang banyak berlemak. Nah, kemudian minumannya ada air putih, susu, jus buah atau smoothies. Hindari terlalu banyak gula tambahan. Kemudian kurma ini mengapa juga disunahkan? Karena memang mengandung gula alami, ya. Gula alami mengandung ragam mineral dan sumber serat. Jadi ini baik untuk pemulihan kadar gula darah kita yang menghilang saat puasa. Kemudian buah-buahan lain seperti ya macam-macam ya, ibu pasti punya kesukaan sendiri-sendiri, tetapi tentu harus divariasikan sebagai sumber energi, cairan, dan vitamin mineral. Sup ini juga perlu, kalau di Indonesia kan banyak ya Bu jenis sup ya, tidak hanya sup sayur atau pokok makanan berkuah gitu, makanan berkuah yang mengandung banyak cairan dan serat dari sayuran yang terkandung dalamnya. Sayur asem pun juga bisa seperti itu. Jadi banyak mengandung cairan, serat, dan sayuran. Nah, kemudian pertanyaannya, perlukah olahraga saat Ramadan? Nah, mungkin yang ada di sini sudah terbiasa berolahraga. Nah, ini perlu juga untuk di maintenance. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa puasa selama 30 hari tanpa melakukan aktivitas fisik dapat menurunkan kebugaran dan kekuatan tubuh. Apalagi nih, mungkin bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah terbiasa olahraga 3 kali seminggu selama 11 bulan. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. You lose more than you gain, and you gain less than you lose. Jadi, apa yang sudah kita dapatkan itu malah lebih sedikit daripada yang kita hilang gitu ya. Apa yang hilang selama itu. Misalnya kita sudah mendapatkan kebugaran selama ini, jangan sampai nanti apa yang hilang dari tubuh kita itu, kebugaran yang hilang itu lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan, dan juga sebaliknya. Kemudian perlu tetap berolahraga. Disarankan olahraga sesuai kemampuan tubuh. Olahraga bisa ringan sampai sedang. Nah, ini ada waktu yang mungkin lebih efektif dilakukan, yaitu sekitar 90 menit sebelum berbuka untuk mengembalikan energi dan simpanan glikogen yang hilang saat berolahraga. Jadi maksudnya ketika 90 menit itu dilakukan exercise, pasti akan kehilangan energi dan simpanan glikogen. Nah, karena waktunya dekat dengan waktu berbuka, maka ketika berbuka langsung bisa menggantikan kehilangan energi dan glikogen tadi selama exercise. Tentu saja yang harus diperhatikan, yang pertama, segera hentikan berolahraga apabila mengalami pusing atau mual. Kemudian rencanakan kapan harus tidur dan bangun. Ini ya, jadi untuk istirahat kita. Kemudian pertimbangkan untuk tidur siang, ini bagi yang memungkinkan. Dan kalaupun misalnya di kantor, bisa saja ya di tengah istirahat siang kita, mungkin kita bisa sebentar aja gitu ya, 10-15 menit itu untuk istirahat. Dan biasanya kalau ibu bekerja, pulangnya lebih awal ya ketika Ramadan, sehingga dapat digunakan untuk berolahraga sore hari. Ya, selain juga untuk masak, mempersiapkan buka puasa. Nah, di sini ada rancangan olahraga saat Ramadan. Jadi untuk orang sehat saat Ramadan, ya, ini ada aturannya. Ya, kalau misalnya sudah terbiasa mungkin itu tidak masalah ya. Jadi misalnya warm up itu minimal 3 hari dalam 1 minggu ya. Kemudian ada istirahat 24 jam.
Nah, ini intensitasnya 50% dari detak jantung maksimum. Durasinya bisa 7-10 menit. Kemudian stretching bisa 20 detik gitu ya. Kemudian untuk kardionya, nah ini mungkin cukup banyak, 20 menit. Kemudian untuk strength training atau untuk kekuatannya bisa 2 set, masing-masing 8-12 repetition. Kemudian cool down 5 menit. Nah, ini maksimum totalnya itu 45 menit saja. Ya, jangan lama-lama. Tetapi meskipun 45 menit ini kalau dirasa terlalu lama dan muncul gejala-gejala seperti yang tadi saya sampaikan, pusing, mual gitu ya. Nah, ini segera dihentikan. Jangan sampai kita berbuka ya, mokah gitu ya, atau apa kita berbuka sebelum waktunya hanya karena kita berolahraga yang terlalu berat, tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi ini insya Allah yang bisa kita lakukan selama menjelang Ramadan dan juga saat Ramadan. Bagaimana pengaturan makan kita tetap harus disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang dengan adanya berbagai mungkin pengaturan, mulai dari waktu ataupun frekuensi atau juga porsi, namun pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan energi harian kita. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Tetap sehat, bugar, dan bergizi saat Ramadan. Ini yang selalu kita doakan di hari-hari menjelang Ramadan, bahwa semoga kita nanti diberkahi pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.